Bab 639, minta maaf. Agam mandi air hangat untuk menghilangkan ketegangan dalam tubuhnya. Dia mengaplikasikan jarum akupuntur, menekan keluar sedikit darah kotor, darah itu menetes dan mengalir ke saluran pembuangan. Pertempuran di siang hari sudah mendorong Agam ke batas kekuatannya. Andaikan pisau pelahap nyawa tidak berevolusi menjadi pisau pembunuh dewa dan mendapat pemahaman reinkarnasi pengadilan, dialah yang akan berakhir mati. Agam memejamkan mata dan dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Kekuatan dosa telah menurun banyak, tetapi masih ada bagian yang tidak bisa hilang dan ada di dalam tubuhnya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan pahala yang diperolehnya, kalau Fikri dan yang lainnya belum dihakimi, kekuatan dosanya akan selalu ada. Hal ini sangat membatasi kekuatannya. Selain itu, Agam juga telah memahami satu hal. Reinkarnasi pengadilan yang dia kerahkan ternyata bukan yang telah dia pahami sebelumnya. Dengan kata lain, dia bisa menggunakannya teknik itu sebelumnya hanya karena keberuntungan dan kebetulan. Kalau disuruh menggunakan teknik itu lagi, kemungkinan besar tidak akan berhasil. Mungkin ada hubungannya dengan pemulihan sebab akibat di Provinsi S. Agam bergumam pada dirinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak memikirkan hal-hal tersebut untuk saat ini. Lagi pula, tidak ada catatan tentang ini di penyimpanan semesta. Kalau dia mau mengetahui alasannya, dia tidak bisa memahaminya saat itu juga. Jadi, dia hanya bisa mencoba memahaminya perlahan-lahan. Hari berikutnya, Agam tidur sampai subuh. Saat dia turun ke lantai bawah, dia melihat kakaknya yang sedang sibuk menyiapkan sarapan di dapur. Tidak peduli apapun yang terjadi, tidak peduli dia telah menjadi orang yang seperti apa, kakaknya akan tetap bersikap lembut dan perhatian seperti biasanya. Selama makan, kakaknya terus menyendoki lauk ke piring Agam. Dia tidak bertanya sepatah kata pun tentang kejadian kemarin. Ketika dia hampir selesai makan, Agam akhirnya tidak bisa menahan diri dan berkata, "Kakak, aku gagal menahannya. Aku tahu." Kirana tersenyum dengan lembut. "Aku sudah mengenalmu. Kalau dia memang masih ada di sini, kamu pasti akan membawanya kembali untuk menemuiku. Tapi, aku tidak tahu kenapa dia pergi." Agam menjambak rambutnya dan menghela napas. Apa dia tidak percaya sama sekali kepadaku? Begitu dia selesai berbicara, ada sebuah sendok yang diketukkan ke kepalanya. Kirana berkata dengan kesal, "Kamu ya? Mulai begitu lagi? Kamu tidak mengerti pikiran wanita sama sekali, jadi jangan sembarangan menebak. Kalau memang tebakanmu benar, kamu tidak akan bisa mengubah apapun. Tapi, gimana kalau tebakanmu salah? Berarti kamu salah paham lagi dong dengan Citra?" Agam menyentuh hidungnya dan berkata dengan canggung, "Menurut kakak, kenapa dia pergi? Aku tidak tahu. Hal yang paling sulit dipahami di dunia adalah cinta. Aku telah melihat cinta antara orang tua kita, melihat kegigihan dalam diri mereka, dan juga melihat mereka melepaskan semuanya." Kakaknya memberikan sesendok lauk di piringnya lagi dan berkata, "Kamu jangan terlalu banyak berpikir tentang masalah ini. Bersyukurlah karena masih ada seseorang yang bisa kamu pedulikan. Setidaknya, ketika kamu menghadapi kesulitan, kamu tidak akan menyerah begitu saja. Sebaliknya, kamu akan terus bergerak maju dan melakukan apapun yang menurutmu benar. Sebenarnya, saat waktu itu kamu memilih jalan ini, aku sudah bisa melihat hasilnya. Aku tidak akan mengkritikmu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan terus mendukungmu. Tapi, aku ingin memberitahumu satu hal. Untuk hal-hal tertentu, mendingan tidak kamu lakukan sama sekali. Kalau memang mau kamu lakukan, maka lakukanlah se-ekstrem mungkin. Antara tidak melakukannya sama sekali, atau melakukannya secara ekstrem." Agam bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, karena kamu memilih jalan ini, kamu teruskan sampai akhir. Menyerah di tengah jalan hanya akan membuatmu terjatuh ke jurang selamanya. Ada dua hal yang harus kamu lakukan sekarang. Pertama, temukan Citra. Kedua, buat dirimu menjadi lebih kuat. Untuk hal pertama, tidak ada yang bisa aku bantu. Itu tergantung pada nasib antara kamu dan Citra. Untuk yang kedua, Kirana hendak menjelaskan, tetapi Agam menghentikannya. "Ada orang di sini." Begitu selesai mengucapkan itu, terdengar ketukan pintu dari luar. Agam meminta kakaknya untuk tetap duduk, dia pun pergi untuk membuka pintu. Di hadapannya ada seorang wanita dewasa yang cantik dan penuh pesona. Dia mengenakan sepatu hak tinggi dan stoking sutra hitam, memberikan daya tarik yang fatal. Wanita tersebut adalah Vero Haryanti. "Kenapa kamu di sini?" Agam sedikit mengernyit. Setelah kejadian kemarin, kesan Agam terhadap keluarga Haryanti makin buruk. Tentu saja dia menjadi lebih waspada terhadap Vero. Vero mengerutkan bibir merahnya, alisnya mengungkapkan sentuhan ketidakberdayaan. Dia tahu mengapa Agam memperlakukannya seperti ini. Dia berkata dengan lembut, "Aku sudah dengar tentang kejadian kemarin. Aku datang ke sini untuk minta maaf padamu." Setelah mengatakan itu, ekspresi Vero menjadi dingin seketika. Dia minggir sedikit dan berkata, "Kemarilah."
Dika Nasution menundukkan kepalanya dan berjalan mendekat. Tampak ada bekas tamparan merah yang mencolok di wajahnya. Sebagai putri kedua dari patriark keluarga Haryanti saat ini, posisi Vero sedikit lebih tinggi daripada Dika baik dari senioritas ataupun status. Apalagi Vero juga sangat disayangi oleh kakek Dika. Tidak peduli apapun keinginannya, dia tetap harus menurut di depan Vero. Minta maaf! Vero menghardik. Dika menggertakkan giginya. Dia sudah terbiasa menindas orang lain. Walaupun dia telah menyebabkan masalah besar dan bahkan memerkosa seorang putri dari keluarga tersembunyi, dia tidak pernah meminta maaf. Sekarang dia malah diminta untuk minta maaf kepada Agam, yang dia anggap sebagai rakyat jelata, mana mungkin dia bisa mengatakannya? Dia merasakan tatapan dingin Vero dan menggigil ketakutan. Dia pun berkata dengan pelan. Maafkan aku. Lebih keras. Vero membentak. Tidak perlu. Agam mengangkat tangannya dan berkata ringan. Agam sangat memahami orang seperti Dika. Walaupun dia berlutut dan meminta maaf, tetap saja tidak akan bisa menghapus dosa-dosanya. Vero tahu bahwa Agam belum memaafkan Dika. Dia menghela napas dan mengerutkan bibirnya dengan ringan. Agam, sebagai permintaan maaf, aku telah menyiapkan beberapa hadiah. Aku harap kamu dapat menerimanya. Tanpa menunggu Agam mengatakan apapun, Vero menambahkan. Anggap saja permintaan maafku padamu, oke? Melihat tatapan memohon Vero, Agam tidak bisa berkata-kata. Mengesampingkan keluarga Haryanti, Agam sebenarnya masih memiliki kesan yang baik terhadap Vero. Selain itu, Vero juga telah banyak membantunya. Kalau dia tetap menolak permintaan maaf Vero, sepertinya agak keterlaluan. Agam berbalik dan masuk ke villa. Kakaknya sudah membersihkan piring makannya. Begitu dia melihat ada tamu yang datang, dia segera membuat beberapa cangkir kopi. Dika dan beberapa pelayan lainnya membawa hadiah dari luar satu demi satu. Setiap hadiah sangat berharga. Beberapa hadiah yang diberikan bahkan tidak dapat diukur dengan uang. Ada juga batu merah darah tingkat 6 yang nilainya hampir sama dengan senjata magis tingkat atas. Itu sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan Vero. Setelah semua hadiah selesai dipindahkan, Kirana berkata dengan lembut. Duduk dan istirahatlah. Ayo minum kopi dulu. Akhirnya, aku lelah sekali. Dika sama sekali tidak peduli dengan tata krama. Dia duduk dan langsung minum seteguk teh dari cangkir. Dia sudah dimanjakan sejak kecil. Jangankan memindahkan barang, bahkan ke toilet dan mandi pun, dia masih harus dilayani. Barusan dia memindahkan begitu banyak barang, dia merasa dia telah melalui banyak penderitaan. Dia bahkan sudah berencana untuk melapor kepada kakeknya setelah kembali nanti, supaya kakeknya dapat memberikan hadiah yang besar untuknya. Hawk! Begitu menelan teh yang disajikan, Dika memuntahkannya kembali dan berkata dengan ekspresi menghina. Kopi macam apa ini? Kayak air cucian beras. Sebelum dia selesai berbicara, Vero menatapnya dengan ekspresi dingin, membuatnya takut dan terdiam. Maaf, mungkin aku yang tidak tahu cara membuat kopi yang benar. Kirana meminta maaf. Dika mendongak dan melihat Kirana, menatap wanita tersebut dengan takjub dan pikiran tidak senonoh yang dengan cepat dia tutupi. Dia bersumpah akan mendapatkan wanita ini. Ayo duduk dan minum kopi juga. Ucap Kirana kepada para pelayan. Para pelayan buru-buru melambaikan tangan mereka. Mereka tahu betul identitas Vero dan Dika. Mereka tidak punya nyali dan tidak berani duduk bersama tuannya. Duduklah, kata Agam dengan ringan, merasa sedikit tidak berdaya. Kakaknya terlalu baik. Para pelayan saling melirik. Dengan isyarat dari Vero, mereka pun dengan hati-hati duduk di sudut sofa, memegang cangkir kopi dan minum perlahan. Agam, kemarin. Vero ingin mengatakan sesuatu. Melihat ekspresi dingin Agam, dia segera berhenti berbicara. Dari sudut matanya, dia melihat Kirana yang duduk di sebelahnya dan tahu bahwa ada hal yang sebaiknya tidak Kirana ketahui. Vero menghela napas dan berkata, intinya, aku berharap kejadian kemarin tidak akan memengaruhi hubungan kita. Kita masih berteman, bukan? Bab 640, Peninggalan Orang Tua. Kalau baik padaku, maka aku akan membalas budi. Kalau ada yang berniat jahat dan mau merugikanku ataupun keluargaku, maka jangan salahkan aku kalau berbalik dan melawan. Agam berkata dengan tenang. Vero bisa melihat dari sudut matanya bahwa Dika terus-terusan menatap ke arah Kirana, dia pun langsung menjadi sangat marah. Dasar orang tidak berguna yang hanya bisa menyusahkan saja. Dia tahu kalau mereka terus di sini, Dika mungkin akan melakukan hal bodoh. Vero pun langsung bangkit dan berkata, aku akan ingat kata-katamu. Lain kali aku pasti akan mentraktirmu makan dan mengobrol dengan baik di saat aku punya kesempatan nanti. Agam menyesap kopinya dan berkata, silakan, hati-hati di jalan. Vero menyeret Dika yang tampaknya enggan untuk pergi.
Para pelayan membungkuk dengan setulus hati kepada Kirana sebelum pergi. Sebagai pelayan, mereka tidak pernah diperlakukan sebagai manusia. Kebaikan dan perlakuan lembut Kirana membuat mereka merasa sangat berterima kasih. Ketika Pharaoh dan yang lainnya pergi, Agam mengambil batu merah darah tingkat 6, kemudian memanggil Jamal untuk mengutus seseorang dan mengambil barang-barang yang dihadiahkan dan menjualnya. Semua uang yang dihasilkan langsung disumbangkan ke panti asuhan. Dulunya, Agam mengandalkan batu merah darah tingkat 3 untuk menyelesaikan lompatan dari penilaian hidup tingkat pertama ke tingkat kedua. Batu merah darah tingkat 6 yang dia dapatkan hari ini tentu jauh lebih kuat. Batu ini adalah benda berharga yang sangat baik, mungkin akan sangat membantu di masa depan. Setelah barang-barang lain dipindahkan, Kirana merapikan rumah dan duduk. Apa orang-orang itu dari keluarga Haryanti? Agam bertanya dengan kaget. Kak, kok kamu bisa tahu? Di antara barang-barang yang mereka hadiahkan barusan, salah satunya ada ukiran naga. Tanda ini khas milik keluarga Haryanti dari ibu kota Kekaisaran, kata Kirana dengan lembut. Agam terkejut dan diam-diam mengagumi kakaknya yang sudah memperhatikan detail seperti itu. Meskipun kakaknya hanya orang biasa, wawasannya jauh melampaui orang biasa. Andaikan Kirana mulai berlatih kultivasi, pencapaiannya di masa depan pasti akan luar biasa. Tentu saja, hal tersebut hanya melintas sesaat dalam pikiran Agam. Dia tidak akan membiarkan kakaknya mulai berlatih kultivasi. Dia tidak ingin Kirana melalui jalan yang penuh dengan bahaya dan kekejaman ini. Aku tidak menyangka kamu akan berhubungan dengan keluarga Haryanti secepat ini. Kirana bergumam pada dirinya sendiri, matanya yang indah menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Kematian orang tuanya memberikan trauma yang besar baginya. Dia tidak ingin membiarkan Agam mengulangi kesalahan yang sama lagi. Namun, semuanya sudah terjadi, dia tidak dapat menghentikan apapun. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia menatap mata Agam dan berkata dengan lembut. Karena kamu sudah mulai berhubungan dengan keluarga Haryanti, berarti kesulitan yang akan kamu hadapi di masa depan akan menjadi 100 kali bahkan 1000 kali lebih besar dari sebelumnya. Kak, kamu khawatir aku tidak bisa menangani keluarga Haryanti? Mungkin saja waktu itu ayah dan ibu salah. Mereka berpikir bahwa kalau mereka menghancurkan rahasia itu, dunia akan menjadi tenang dan seimbang. Tapi, kamu memilih arah yang benar-benar berbeda dari mereka. Kirana berkata tanpa daya. Meskipun sekarang kamu sangat kuat, karena kamu memilih jalan ini, yang akan kamu hadapi bukan cuma satu orang ataupun satu klan, melainkan hampir seluruh dunia. Jadi, kemampuanmu masih jauh dari cukup. Sebagai kakakmu, aku tidak bisa membantu banyak, tapi ada satu hal yang aku rasa harus segera aku katakan. Melihat tatapan serius kakaknya, Agam tampak kusyuk. Dia menyadari bahwa apa yang akan dikatakan Kirana selanjutnya akan sangat krusial. Sebelum ayah dan ibu pergi, mereka sudah bersiap untuk yang terburuk dan meninggalkanmu sesuatu. Setelah sedikit jeda, Kirana bertanya dengan sungguh-sungguh. Apa kamu tahu tentang fragmen jejak Patuna? Agam tiba-tiba berdiri dan berkata. Jangan-jangan ayah dan ibu meninggalkan sepotong fragmen jejak Patuna untukku? Sepertinya kamu tahu. Kirana berkata sambil tersenyum pahit. Kakakmu ini benar-benar tidak berguna. Adikku sudah mengalami begitu banyak hal, tapi aku masih tidak mengetahuinya. Tapi, yang mereka tinggalkan untukmu bukan fragmen jejak Patuna, melainkan sesuatu yang berhubungan dengannya. Dengan benda itu, kamu ada kesempatan untuk mengumpulkan semua fragmen jejak Patuna. Agam sangat terkejut. Dia mengira kedua orang tuanya akan meninggalkan beberapa fragmen jejak Patuna atau bahkan informasi lainnya yang berkaitan tentang fragmen tersebut. Tidak disangka, ternyata yang ditinggalkan adalah sesuatu yang jauh lebih berharga, memungkinkan dia untuk mengumpulkan semua fragmen jejak Patuna. Agam tidak mengejar banyak kekuatan, dia juga tidak pernah berpikir untuk mendominasi 9 alam. Namun, pertarungan dengan berbagai klan hari ini membuat Agam menyadari bahwa niatnya untuk mengumpulkan semua keluarga aristokrat dan berkuasa untuk bernegosiasi adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Satu-satunya cara untuk memperbaiki aturan dunia dan mengembalikan hukum sebab akibat hanya dengan mengandalkan kekuatan. Yang dikatakan kakaknya benar. Meskipun kekuatannya memang bagus, yang harus dia hadapi bukan hanya beberapa orang, melainkan ribuan musuh. Tanpa kekuatan absolut, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Selain itu, karena dia sudah memulai jalan ini, Agam tidak punya pilihan selain berjuang dan mempertaruhkan hidupnya, terus-menerus melampaui dirinya sendiri dan menghapus ketidakadilan di dunia. Tiba-tiba, Agam merasakan gelombang kekuatan spiritual yang lemah di dekatnya dan ekspresinya pun tiba-tiba berubah. Dia segera mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk memblokir area dalam radius 100 meter. Wash! Orang itu bereaksi dengan sangat cepat. Dia melesat dan melarikan diri sejauh mungkin sebelum Agam bisa mengejarnya. Ekspresi Agam langsung berubah menjadi suram. Meskipun dia belum menangkap orang itu, kekuatan spiritual yang dia kerahkan samar-samar menangkap aura orang tersebut, ternyata memiliki koneksi yang hampir sama dengan Pharaoh dan Dika. Dia melesat dan melarikan diri sejauh mungkin sebelum Agam bisa mengejarnya.
Ekspresi Agam langsung berubah menjadi suram. Meskipun dia belum menangkap orang itu, kekuatan spiritual yang dia kerahkan samar-samar menangkap aura orang tersebut, ternyata memiliki koneksi yang hampir sama dengan Vero dan Dika. Orang itu dari keluarga Haryanti. Berani-beraninya mereka. Agam menarik napas dalam-dalam dan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menutup semua dalam radius 3 kilometer. Tidak ada yang bisa lepas dari persepsinya. Lanjutkan, Kak. Barangnya ada di mana? Agam berusaha senyum. Barangnya dimakamkan dekat makam ayah dan ibu. Aku tidak tahu persisnya di mana. Kamu mungkin harus menemukannya sendiri. Setelah sedikit jeda, Kirana berkata, Aku akan pergi denganmu besok. Kebetulan aku merindukan mereka. Baik. Agam mengangguk dengan sungguh-sungguh dan memberikan tali abadi kepada Kirana dan memintanya untuk menyimpan tali tersebut. Kemudian, Agam langsung keluar dan pergi dari villa. Sebelum orang itu pergi jauh, dia harus segera mengejarnya. Pokoknya percakapan barusan tidak boleh bocor, kalau tidak maka akan sangat membahayakan kakaknya. Setelah pria tua itu melepaskan diri dari blokade spiritual Agam, dia meningkatkan kecepatannya secara ekstrem. Hanya dalam puluhan menit, dia melintasi lebih dari 100 km. Merasa dikunci oleh kekuatan tertentu, dia menatap ke langit dan melihat awan gelap yang mulai berkumpul. Dia segera berhenti dan menyegel kekuatan spiritualnya. Tangannya membentuk formasi segel, seluruh tubuhnya menjadi sangat lemah, seperti orang tua yang sekarat. Setelah beberapa saat, awan petir itu pun menyebar dan dia menghela napas lega. Sialan, sebab akibat sudah pulih, jadi harus selalu berhati-hati. Pria tua itu menggerutu dalam hati, menoleh ke belakang dan berkata, Tapi, dia seharusnya tidak akan bisa mengejar setelah berlari sejauh ini. Pria tua itu bersiap untuk naik taksi dan meninggalkan provinsi es secepat mungkin agar berada di sisi yang aman. Sambil menunggu taksi, pria tua itu duduk dan beristirahat. Mengingat apa yang baru saja dia dengar, ekspresinya menjadi makin masam. Tidak disangka. Aku benar-benar tidak menyangka anak bernama Agam itu ternyata anak yang ditinggalkan oleh nona besar dan pria dari keluarga Tama. Nona besar dan Raihan bunuh diri, kejadian itu masih ada kaitannya dengan keluarga Haryanti. Kalau anak ini tumbuh makin kuat, tentunya akan mengancam keluarga Haryanti di masa depan. Wajah pria tua itu tampak kusyuk. Selain mengetahui identitas asli Agam, dia juga mendapatkan berita yang lebih mengejutkan. Saat itu, Dinda dan Raihan ternyata meninggalkan sesuatu yang ada hubungannya dengan fragmen jejak Patuna. Sungguh mengejutkan sekali. Selama ribuan tahun, mengumpulkan fragmen jejak Patuna merupakan impian semua kultivator dan bahkan keluarga bangsawan. Setelah melalui begitu banyak pertempuran, tetap saja belum ada hasil. Sekarang, ternyata ada cara untuk mengumpulkan semua fragmen jejak Patuna. Kalau berita ini tersebar, walaupun sebab akibat provinsi es telah pulih, berbagai klan akan berbondong-bondong untuk mendapatkan rahasia ini. Masalah ini harus dilaporkan ke klan sesegera mungkin dan minta patriark untuk membuat keputusan. Pria tua itu tahu bahwa masalah ini sangat penting. Masalah semacam ini harus dikomunikasikan kepada patriark secara langsung. Kalau sampai telepon disadap atau pengiriman informasi dicegat, keluarga Haryanti juga akan terlibat ke dalam masalah besar. Ketika sebuah taksi berhenti dan pria tua itu hendak naik, seorang pria tua yang buruk rupa datang menghampirinya. Tommy! Bab 641, Paman Dalbo bertindak. Dalbo? Pria tua yang dipanggil Tommy melihat lelaki tua yang buruk rupa yang menghampirinya, ekspresinya tampak heran dan dengan waspada bertanya. Kenapa kamu bisa tahu aku ada di sini? Aku ada di dekat sini. Tadi aku merasakan auramu, jadi aku segera mengikutimu ke sini. Raut wajahmu tampaknya kurang baik, apa yang terjadi? Pria tua buruk rupa itu adalah pengurus rumah keluarga Haryanti yang biasanya dipanggil Paman Dalbo. Tidak ada apa-apa. Aku mendapat sebuah kabar dan sekarang mau memberitahu keluarga. Tommy melihat wajah Paman Dalbo yang tulus, dia menjadi agak lega. Dia dengan santai menemukan alasan untuk berdalih. Provinsi es sudah berbeda dari dulu. Tanganmu itu sudah mencabut begitu banyak nyawa. Untung saja kamu sempat menyegel kekuatan spiritual. Kalau tidak, pasti akan ada masalah besar. Paman Dalbo tersenyum dan berkata. Sopir taksi yang barusan berhenti bertanya dengan kesal. Pak, kamu masih mau naik taksi nggak? Sebelum Tommy bisa menjawab, Paman Dalbo berkata. Enggak, dia nggak mau naik lagi. Kami adalah rekan lama. Jadi, sekarang mau pergi nongkrong dulu. Dasar orang gila! Sopir itu melambaikan tangannya dan menginjak pedal gas untuk pergi. Ekspresi Tommy berubah, tetapi dia tidak bisa terlalu menunjukkannya. Dia berpura-pura tidak berdaya dan berkata, Dalbo, aku harus segera kembali ke ibu kota Kekaisaran untuk melaporkan sebuah informasi. Kalau begini kan jadinya kamu menunda pekerjaanku. Tidak usah buru-buru.
Ayo sini, aku ketemu kafe yang enak sekali di dekat sini. Aku yang traktir deh. Tanpa menunggu Tommy menjawab, Paman Dalbo berjalan dan merangkul bahu Tommy. Mereka tiba di sebuah kafe dan memasuki sebuah ruang VIP. Setelah duduk, Paman Dalbo tersenyum dan berkata, "Aku dengar bahwa kamu mengikuti nona kedua dan Dika untuk bertemu seseorang yang bernama Agam." Tommy mengangguk perlahan. Dia dan Paman Dalbo sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan selalu memiliki hubungan yang baik. Jadi, dia tidak begitu waspada terhadap Paman Dalbo. Kalau menurutku sih tidak perlu. Nona kedua punya pandangan yang baik terhadap orang lain, orang yang dapat dihargai olehnya pasti punya karakter yang baik. Dia tidak akan pernah melakukan apapun pada Dika di hadapan nona kedua. Paman Dalbo mengambil kue basah dan makan sambil berbincang, ada sedikit remah yang jatuh di janggutnya, dia tidak begitu memperhatikan citranya. Tidak ada salahnya lebih waspada. Tuan Muda Dika adalah satu-satunya cucu dari jenderal. Kalau aku tidak melindunginya, aku pasti akan dihukum. Tommy mengambil cangkir kopi dan menyesapnya. Dia sedikit mengernyit dan berkata, "Dalbo, seleramu kurang bagus nih. Ini yang kamu sebut kopi yang enak? Apa bedanya dengan kopi di kedai pinggir jalan?" Paman Dalbo tersenyum, mengisi cangkir Tommy dengan kopi dan berkata, "Tommy, coba katakan padaku, kita berdua marganya bukan Haryanti, tapi sudah melakukan segalanya untuk keluarga ini. Sebenarnya untuk apa sih?" Tommy sedikit memicingkan mata dan berkata, "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kenapa harus mengatakan hal aneh seperti ini sih? Aku telah mengabdi pada keluarga Haryanti hingga saat ini, hanya karena persahabatan. Bagaimana denganmu? Tentu saja, kebaikan keluarga Haryanti kepadaku sangat besar sekali, hanya bisa kubalas dengan mengabdi kepada mereka seumur hidup. Benar juga kata-katamu itu. Tapi, ada satu hal yang membedakan aku darimu. Kamu melayani keluarga Haryanti, sedangkan aku hanya melayani dua orang, nona besar dan nona kedua." Paman Dalbo berkata dengan tenang. "Pada awalnya, aku hanyalah seorang budak rumah biasa di keluarga Haryanti. Aku hampir saja dieksekusi karena tidak sengaja menumpahkan 2 tetes teh saat menuangkan teh. Nona besar yang membantuku dan menyelamatkan hidupku. Berkat dirinya, aku bisa mencapai posisi sekarang, tentu saja aku sangat berterima kasih padanya." Tommy berkata dengan suara yang dalam. "Dalbo, dari tadi kamu omong soal nona besar terus. Kamu masih ingat kan, dia pernah melakukan kejahatan besar? Setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak bisa melupakannya. Kejahatan besar?" Paman Dalbo tertawa dan berkata, "Nona besar adalah seorang wanita. Apa salahnya jatuh cinta dengan orang yang disukainya? Tommy, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Sebelum dia meninggal, Nona besar memintaku untuk menjaga anak-anaknya dengan baik, jadi dengarkan saranku dan pura-pura tidak tahu apa-apa, oke? Kamu tahu identitas Agam?" Tommy terkejut, ekspresinya menjadi dingin dan berkata, "Dalbo, kamu tahu apa yang kamu bicarakan barusan? Kamu merugikan keluarga Haryanti. Kalau sampai keluarga Haryanti tahu, kamu akan dieksekusi." "Eksekusi?" Paman Dalbo tersenyum dan berkata, "Tommy, kita sudah saling kenal selama 50 hingga 60 tahun, masa kamu masih belum memahami aku? Kalau aku takut mati, waktu itu aku tidak akan memohon mereka untuk mengampuni nona besar, juga tidak akan membantunya melarikan diri dari keluarga Haryanti." Tommy mengumpulkan kekuatan spiritualnya ke telapak tangan dan berkata dengan ekspresi dingin, "Karena kita sudah berteman selama bertahun-tahun, aku akan pura-pura tidak tahu tentang masalah ini. Tapi, kalau kamu menghentikan aku, maka kita hanya akan menjadi musuh dan bertarung sampai mati. Maafkan aku." Paman Dalbo menghela napas ringan. "Apa?" Tommy terkejut. Tiba-tiba, dia merasa kekuatan spiritualnya disegel, dia menjadi cacat dalam sekejap. "Kak, kamu memasukkan ramuan pengunci di kopi ini?" Tommy bertanya dengan kaget. "Aku membawanya dari keluarga Haryanti. Cukup untuk menyegel kekuatan spiritualmu selama 2 jam. Paman Dalbo bangkit dan berjalan mendekat. Melihat tatapan Tommy yang tertegun, matanya memerah dan berkata, "Kawan lama, daripada kamu dihakimi oleh Agam dan jatuh ke neraka selamanya, lebih baik aku saja yang membunuhmu. Setidaknya akan lebih layak, kamu pun bisa pergi dengan nyaman." Setelah mengatakan ini, Paman Dalbo dengan lembut menempelkan telapak tangannya di perut Tommy. Kekuatan spiritualnya merasuki tubuh Tommy. Karena Tommy tidak dapat menahan kekuatan spiritual itu, organ internalnya hancur seketika. "Kamu..." Tommy gemetar dan menatap Paman Dalbo. Setelah beberapa detik, ekspresinya menjadi suram dan berkata, "Ya sudahlah. Ini takdir, tapi pada akhirnya kamu juga akan menjadi korban. Aku akan menunggumu di neraka. Baiklah, tunggu aku." Paman Dalbo mengerahkan kekuatannya lagi untuk memutus jejak kemarahan terakhir Tommy. Beberapa menit kemudian, pintu ruang VIP didorong hingga terbuka.
Agam masuk dan melihat mayat yang terduduk di lantai. Kemudian, dia menatap Paman Dalbo dan berkata dengan tenang. Sama dengan orang itu, kamu juga anggota keluarga Haryanti. Kenapa kamu malah membantuku? Membantumu sama juga membantu dia. Dia tidak akan dihakimi olehmu. Bukankah jauh lebih baik? Paman Dalbo terkekeh. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku, kata Agam dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kamu siapa? Sebelumnya kamu diam-diam memberikan petunjuk padaku supaya menggunakan kekuatan pahala untuk membaurkan dan menciptakan salah harta karun yang paling berharga, yaitu tali abadi. Lalu, kamu membantuku menghentikan orang ini untuk mencegah bocornya berita ke keluarga Haryanti. Kamu sudah melakukan terlalu banyak untukku, aku tidak percaya bahwa semua ini disuruh oleh Vero. Meskipun aku dan dia akur, kami hanya sebatas teman biasa. Dia tidak mungkin menyuruhmu membunuh seorang ahli seni bela diri alam langit tingkat 6 dari keluarga Haryanti hanya untukku. Nak, ada beberapa hal yang tidak perlu kamu ketahui. Kalau tidak, nanti pasti akan memengaruhi penilaianmu. Paman Dalbo tersenyum sedikit dan menghela napas ringan. Aku hanya bisa bilang bahwa aku adalah teman lama orang tuamu. Teman lama? Agam agak terkejut. Hal semacam ini masih perlu ditanyakan pada kakaknya. Nak, apa aku boleh menangani jasa teman lamaku ini? Paman Dalbo menatap Agam dalam-dalam. Melihat tatapan sedih Paman Dalbo, Agam pun mengangguk perlahan, menjentikkan jarinya, memasukkan sesuatu ke tubuh Tommy. Aku akan memberinya pengampunan. Dia akan punya hidup yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Paman Dalbo bangkit dan sedikit membungkuk kepada Agam. Dia memeluk mayat Tommy dan menghilang di tempatnya seperti awan dan asap. Agam duduk di sofa, mengingat apa yang dikatakan kakaknya sebelumnya, juga memikirkan laporan Malia tentang pengkhianat di dunia akhirat. Dia merenung sejenak dan membuka matanya. Bayangan Raja Penguasa Neraka muncul di pupil matanya, dia berkata dengan suara tua. Raja Penguasa Neraka, Galang telah tiba di sini untuk menemui Anda. Setelah beberapa saat, ruang VIP tiba-tiba menjadi gelap, seolah memasuki dunia yang gelap gulita. Setelah itu, sebuah bayangan perlahan mengembun dan muncul di hadapan Agam. Dia berlutut dengan satu lutut dan berkata, Saya Galang, petinggi dunia akhirat, memberikan salam kepada Raja Penguasa Neraka. Bab 642, Segel Puncak Akhirat. Sebab akibat di Provinsi Es telah pulih, jadi Agam memiliki kemampuan untuk memanggil petinggi dunia akhirat kapan saja. Galang, walaupun ini pertama kalinya kita bertemu, tidak perlu terlalu formal. Agam tersenyum sedikit dan mengulurkan tangannya. Duduklah. Galang ragu-ragu dan duduk. Agam mengambil teko untuk menuangkan minuman untuknya. Raja Penguasa Neraka, tolong, tidak perlu lakukan ini. Galang sangat takut dan buru-buru menahan tekonya. Kamu sudah berkontribusi besar dalam pembasmian kejahatan dunia, memangnya kenapa kalau aku tuangkan minuman untukmu? Agam mendorong tangan Galang dan berkata sambil menuangkan minuman. Apa kamu menemukan sesuatu yang tidak biasa di Provinsi Es akhir-akhir ini? Misalnya, ada masalah yang tidak dapat kamu selesaikan, atau ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Galang tersenyum dan berkata, Berkat Anda, sebab akibat Provinsi Es telah pulih, orang-orang sangat senang. Tidak akan ada kultivator yang menindas orang biasa dan membahayakan dunia. Kamu takut aku akan meminta pertanggungjawabannya? Agam tertawa dan melanjutkan. Aku pernah punya musuh. Namanya Ivan Wangsa. Sampai sekarang orang ini belum diadili. Sepertinya ada pengkhianat di dunia akhirat. Menurutmu, siapa pengkhianatnya? Pupil Galang gemetar, lalu dengan marah menepuk tangannya ke paha dan berkata, Sialan! Siapa yang berani mengkhianati Anda? Menurut Anda siapa pelakunya? Saya akan menangkapnya untuk Anda sekarang juga. Yang dikhianati bukan aku, tapi orang-orang di Provinsi Es. Agam mencibir, lalu mengerahkan kekuatannya ke segala arah. Auranya sangat menakutkan seperti ditimpa gunung besar, membuat Galang tidak bisa bernapas. Galang adalah petinggi dunia akhirat. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya ataupun seberapa tua usianya, dia tidak akan bisa menahan kekuatan Raja Penguasa Neraka. Aku dengar bahwa di kehidupan sebelumnya, kamu adalah orang baik untuk ke-10 kalinya, tapi kamu malah dihukum di pengadilan karena pengkhianatan anak buahmu. Aku yakin bahwa kamu paling membenci pengkhianat lebih dari siapapun. Sekarang aku mempercayakan tugas penting ini kepadamu. Cari tahu pengkhianatnya untukku, akan ada imbalan setelah masalah ini selesai. Kata Agam dengan ringan. Baik, aku akan menjalankan perintah. Kata Galang dengan suara gemetar. Agam menghentikan tekanannya dan Galang pun mengembuskan napas panjang. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat Agam. Raja Penguasa Neraka tidak muncul selama bertahun-tahun. Sejak dia menjadi petinggi dunia akhirat, dia belum pernah melihat Raja Penguasa Neraka.
Sekarang dia benar-benar mengerti apa artinya menjadi seorang penguasa neraka yang bertanggung jawab atas sebab dan akibat, hidup dan mati di dunia. Imbalan yang aku maksud bukan cuma omong kosong. Agam mengangkat tangannya, kekuatan penguasa neraka memancarkan sinar hitam dan putih. Sinar hitam dan putih berputar dan mengembun menjadi segel giok seukuran telapak tangan. Pada saat yang sama, aura yang sangat agung dan menakutkan memenuhi seluruh ruang VIP. Pupil mata Galang tiba-tiba menyusut. Seperti melihat dewa, dia tiba-tiba berlutut dan berkata dengan kaget. Segel puncak akhirat? Segel dengan ukiran kepala naga yang tampaknya sangat nyata. Di bagian bawahnya terdapat ukiran dengan tulisan jalur reinkarnasi, pemujaan dewa. Simbol kekuatan tertinggi Raja Penguasa Neraka, segel puncak akhirat. Dengan memegang segel itu, Agam adalah Raja Penguasa sesungguhnya. Benar. Agam sedikit tersenyum dan berkata, Melanki dua dunia telah terbengkalai. Cuma ada 3 petinggi dunia akhirat dan 1 pemimpin dunia akhirat. Sekarang sudah berbeda, aku berencana untuk memulai kembali melanki dua dunia. Pejabat dunia akhirat yang ada sekarang akan ditugaskan ke Alame. Selain itu, sekelompok pejabat dunia akhirat dari Alame akan ditunjuk untuk menggunakan melanki dua dunia sebagai benteng untuk meluas ke 7 alam yang tersisa. Yang mulia Raja Penguasa Neraka. Galang tampak gemetaran. Agam memicingkan matanya dan berkata, Posisi pejabat dan petinggi dunia akhirat mudah dipenuhi, tapi pemimpin dunia akhirat sangat penting. Kalau kamu bisa melakukan tugas ini dengan baik, maka posisi pemimpin dunia akhirat di Alame akan menjadi milikmu. Tubuh Galang bergetar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pemimpin dunia akhirat. Itu adalah posisi yang sangat tinggi. Dia sudah lama bermimpi untuk bisa menduduki posisi itu. Kenapa? Kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Bukan, saya cuma... Lakukanlah dengan baik. Aku punya harapan yang tinggi kepadamu. Galang tampak kusyuk dan dengan sungguh-sungguh berkata, Saya tidak akan mengecewakan Anda untuk menemukan pengkhianat di dunia akhirat. Begitu segel puncak akhirat dikeluarkan, pasti ada orang yang akan naik pangkat. Ini jelas merupakan kesempatan untuk promosi. Pergilah. Agam melambaikan tangannya. Galang mengangguk dan berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang. Setelah memastikan kepergian Galang, bayangan Raja Penguasa Neraka kembali muncul di pupil Agam. Wahyu tanda telah tiba untuk menemui Anda. Kemudian, seorang pria tua berwajah abu-abu muncul dan berlutut dengan satu lutut kepada Agam. Wasi, petinggi dunia akhirat tiba di sini untuk menyapa Raja Penguasa Neraka. Wasi, apa kamu tahu bahwa ada pengkhianat di dunia akhirat? Agam bertanya dengan samar. Saya hanya tahu sedikit tentang hal itu. Saya sedang bekerja sama dengan pemimpin dunia akhirat untuk menyelidiki masalah ini. Saya akan melaporkan kepada Anda segera setelah mendapat kabar. Bagus. Kalau menyelesaikannya dengan baik, aku akan membuka Alame dan mengangkatmu sebagai pemimpin dunia akhirat di sana. Saya tidak berani mengambil posisi pemimpin dunia akhirat. Ini semua demi orang-orang di dunia. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan pengkhianat dan memberikan penjelasan kepada Anda. Silakan. Setelah Wasi pergi, Agam memanggil petinggi dunia akhirat lainnya, Carko Swisna. Carko tampaknya masih muda, baru berusia 30 atau 40 tahunan. Namun, dari segi senioritas, dia adalah yang paling tua di antara ketiga petinggi dunia akhirat. Carko, ada pengkhianat di dunia akhirat. Aku sudah mengidentifikasi 2 orang, Galang dan Wasi. Kamu harus mengawasi mereka. Setelah kamu menemukan bukti pengkhianatan mereka, langsung laporkan kepadaku sesegera mungkin. Setelah masalah ini selesai, aku akan menaikkan posisimu menjadi pemimpin dunia akhirat dari Alame. Galang dan Wasi, saya sudah menduga akan ada pengkhianat di antara mereka berdua. Raja Penguasa Neraka, saya akan melakukan yang terbaik dan tidak akan pernah mengecewakan Anda. Setelah Carko pergi, Agam menyalakan sebatang rokok. Kalau dia ingin menenangkan 9 alam dan mengembalikan sebab dan akibat dunia, Agam harus maju. Kalau pengkhianat di internal tidak musnahkan, setelah dia kembali, melanki 2 dunia pasti akan menjadi kacau. Langkah yang dia gunakan kali ini tidak hanya akan memusnahkan pengkhianat, tetapi juga memungkinkan ketiga petinggi dunia akhirat itu untuk diam-diam menantang dan mengawasi satu sama lain untuk menstabilkan keseimbangan kekuatan mereka. Selain kekuatan fisik, yang lebih penting adalah keterampilan mental. Ini adalah ilmu yang telah dipahami Agam sejak dulu. Ibu kota kekaisaran. Di dalam halaman rumah kuno, seorang kakek tua berambut putih berjalan pulang sambil membawa keranjang sayur. Pak tua, kamu membeli sayuran lagi, ya? Coba sini aku lihat. Wah, ikannya segar sekali. Wanita tua yang tinggal di rumah sebelah tertawa riang. Ayo, datanglah ke rumah saya hari ini dan coba masakan saya. Mumpung ikannya masih segar, ditambah dengan keahlian memasak saya, Anda pasti akan terkagum-kagum saat memakannya. Kakek tua berambut putih itu tertawa senang. Saya tidak berani mencicipi masakan Anda. Kalau saya mencicipinya,
bukankah saya akan menderita kalau Anda tidak mengundang saya makan malam di rumah Anda lagi? Wanita tua itu berkata, "Sudahlah Ruth, saya mau pergi jemput cucu saya dulu. Hei, hati-hati di jalan ya." Kakek tua berambut putih itu tersenyum dan berbelok ke halaman rumahnya. Seorang pemuda mengenakan setelan jas berjalan masuk dengan tergesa-gesa. Kakek tua berambut putih itu tersenyum dan berbelok ke halaman rumahnya. Seorang pemuda mengenakan setelan jas berjalan masuk dengan tergesa-gesa. Kakek tua berambut putih itu tersenyum dan bertanya, "Jason, ternyata kamu di sini. Pas sekali, bantu aku ambil air di sana. Hari ini, aku akan menunjukkan keahlian memasakku dan membiarkanmu mencicipinya. Jenderal Hinata, Anda istirahatlah dulu. Ada berita yang harus dilaporkan dari Provinsi S," kata Jason dengan tatapan kusyuk. Kakek tua berambut putih itu namanya Hinata Haryanti. Dia meletakkan keranjang ikan di tangannya, menyeka keringat dan bertanya sambil tersenyum. "Cucuku tidak membuat masalah besar, kan?" Jason berkata dengan suara yang dalam. "Setengah jam yang lalu, Tommy terbunuh." Ekspresi Hinata langsung berubah, auranya yang kuat langsung menyebar. Tidak seperti ahli seni bela diri kuno biasa, auranya mengandung energi kematian yang kuat. Hanya yang pernah turun ke medan perang yang akan memiliki aura seperti itu. Ayam dan bebek yang dibesarkan di kandang terdekat tampak gelisah dan menjadi berisik. "Bukankah Tommy baru saja diutus untuk melindungi cucuku? Kenapa bisa terjadi hal seperti itu dalam waktu singkat? Bagaimana dengan cucuku?" Hinata berkata dengan suara yang dalam. Bab 643, adanya konspirasi. "Tuan Muda Dika sekarang sangat aman. Sampai saat ini, kami masih belum yakin siapa yang membunuh Tommy. Berdasarkan kekuatannya, yang bisa membunuhnya pasti punya kekuatan di atas alam langit tingkat 7, atau mungkin saja rekan dekatnya yang membunuhnya ketika dia lengah. Bagaimana dengan Hypno? Aku dengar dia juga pergi ke Provinsi S. Dia dapat informasi apa?" Hinata merenung dan bertanya, "Apa Anda mencurigai Hypno? Jangan sembarang menuduh orang, terutama temanmu sendiri." Hinata berkata dengan ekspresi dingin. "Segera pergi ke Provinsi S. Pertama, kamu harus melindungi keselamatan cucuku. Kedua, bantu aku sapa Hypno dan suruh dia lebih berusaha lagi. Aku dengar bahwa Raja Penguasa Neraka sudah datang ke dunia dan sebab akibat Provinsi S sudah pulih. Orang itu adalah wakil komandan yang baru diangkat. Suruh dia hati-hati dan jangan menggunakan orang yang salah." "Baik." Jason mengangguk. Saat dia hendak pergi, Hinata tersenyum dan bertanya, "Omong-omong, kamu sudah tidak muda lagi. Kapan kamu berencana untuk menikah? Orang tuamu sudah mengeluh setiap hari dan memintaku melakukan pekerjaan ideologis untukmu." Jason terkejut dan berkata dengan senyum pahit, "Jenderal, Anda bukannya tidak tahu. Vero adalah satu-satunya wanita di hatiku. Kalau dia menolak, saya hanya bisa menunggu." Hei, itu bagus. Kalau kali ini kamu pergi ke Provinsi S, kamu bisa menghubungi gadis itu. Kalau kalian berdua akhirnya benar-benar berhasil menjalin hubungan, jangan lupa mengundangku untuk pesta pernikahannya ya. Tentu saja. Jason sangat gembira. Pada saat yang sama, cahaya keemasan jatuh ke tangannya. Cahaya itu adalah token emas dengan tanda kepala harimau di atasnya. Jason langsung terkejut. Itu adalah perintah kepala harimau, token pribadi Jenderal Hinata. Memegang benda ini dapat memerintahkan seseorang. 9 alam pun dapat dikerahkan secara bersamaan. Berikan perintah kepala harimau kepada cucuku. Orang tuanya meninggal terlalu cepat. Dia benar-benar anak yang malang. Kalau ada yang dia butuhkan, penuhi saja keinginannya. Jason tersenyum dan berkata, "Itu wajar. Tuan muda masih sangat muda. Saya pasti akan memenuhi apapun yang dia butuhkan." Hinata mengangguk dan kembali ke rumah dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tidak lama setelah Galang pergi, dia dipanggil oleh Ivan. "Aku kan sudah bilang bahwa pengawasan pemimpin dunia akhirat akhir-akhir ini sangat ketat. Kalau tidak ada yang penting, jangan datang padaku." Galang membentak Ivan. "Ini tentang kenaikan jabatanmu menjadi pemimpin dunia akhirat. Bukankah ini urusan penting?" Ivan mencibir. "Apa maksudmu?" Wajah Galang langsung suram. Apa dia tahu tentang percakapannya dengan Raja Penguasa Neraka? Mustahil. Ada kabar bahwa keluarga Budiono, klan Jurang Kekal, klan Lembah Tawang, dan klan Wanara sedang bersiap untuk menyerang Agam bersama-sama dan dari ibu kota kekaisaran juga akan mengutus seseorang untuk datang. Pada saat itu, pasti akan ada beberapa perselisihan. Lelucon! Mereka pikir siapa yang mereka hadapi? Sebab akibat Provinsi S telah pulih. Bagaimana mungkin Raja Penguasa Neraka kalah dari mereka? Galang mencibir dan diam-diam menghela napas lega. Sepertinya Ivan tidak tahu. Mereka tidak berencana untuk menyerang di Provinsi S, tetapi untuk menemukan cara untuk memancing Agam keluar dari Provinsi S. Apa Raja Penguasa Neraka akan pergi semudah itu? Ada beberapa hal yang tidak akan bisa dia tolak.
Cepat desak pemimpin dunia akhirat untuk segera menghakimi Citra secepat mungkin. Asalkan Agam meninggalkan Provinsi Es, maka Provinsi Es akan menjadi tanah tanpa pemilik. Pada saat itu, aku akan bergandengan tangan dengan Master dan bekerja sama dengan kamu untuk membunuh pemimpin dunia akhirat setempat. Setelah itu, kamu akan menjadi pemimpin dunia akhirat melangki dua dunia. Bagaimana? Apa kamu tertarik? Pemimpin dunia akhirat Provinsi Es? Kedengarannya sangat seru. Kalau Galang yang sebelumnya, dia pasti tidak sabar menunggu. Namun, hari ini dia merasakan kekuatan Raja Penguasa Neraka. Dia tahu betul bahwa Raja Penguasa Neraka tidak hanya lebih kuat dari kekuatan fisiknya, tetapi juga lebih kuat keterampilan mentalnya. Bagaimana mungkin Raja Penguasa Neraka tertipu begitu saja? Skema yang tampaknya sempurna ini penuh dengan banyak ketidakpastian. Daripada mengambil risiko, lebih baik mengikuti Raja Penguasa Neraka saja dan mendapatkan jabatan pemimpin dunia akhirat setelah semua masalah telah selesai. Untuk masalah pengkhianat, selama Ivan dan Aditya berhasil dikalahkan, tidak akan ada bukti keterlibatannya sama sekali. Dia memiliki hubungan yang buruk dengan Wasi dan Carko, jadi dia mungkin akan menuduh mereka saja. Setelah itu, posisi pemimpin dunia akhirat pasti akan menjadi miliknya. Galang memikirkan baik-baik dan berpura-pura tertarik. Kapan kamu akan melakukannya? Besok atau lusa, jadi kamu siap-siap saja. Mengerti? Setelah Galang pergi, Ivan mengungkapkan senyum menyeramkan. Ivan sangat mengenal Agam. Walaupun para klan besar berkumpul bersama untuk mengepung dan menekan Agam, dia pasti akan mendapatkan cara untuk melarikan diri. Namun, saat Agam kabur, dia pasti sudah terluka parah. Oleh karena itu, Ivan akan menggunakan Galang untuk membunuh pemimpin dunia akhirat Provinsi Es. Kemudian, begitu ada kekosongan singkat dalam persidangan Provinsi Es, dia akan membunuh Agam dengan segenap kekuatannya, kemudian mengambil kesempatan untuk menggantikannya. Rencana ini sangat sempurna. Baik keluarga Budiono, klan Lembah Tawang, klan Jurang Kekal, klan Wanara, ataupun Galang, mereka semua akan menjadi pion dan selalu berada di bawahnya. Semua pihak menyimpan niat jahat. Konspirasi besar diam-diam sedang terjadi. Di malam hari, setelah makan malam dengan kakaknya, Agam pergi berjalan-jalan di luar. Di bawah lampu jalan malam yang tinggi, Agam menemukan bangku untuk diduduki. Malia pun berjalan keluar dari kegelapan. Raja Penguasa Neraka, saya perlu melaporkan kepada Anda tentang Nona Citra. Melihat ekspresi ragu-ragu Malia, Agam sedikit mengernyit, duduk tegak dan berkata. Katakanlah. Malia berkata. Raja Penguasa Neraka, sebelumnya Anda sempat menyabotase persidangan, menyebabkan banyak penjahat besar yang berhasil melarikan diri. Aku tahu, aku akan memikul tanggung jawab ini sendirian. Wajah Agam makin suram dan hatinya memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Malia berkata dengan senyum pahit. Anda adalah Raja Penguasa Neraka. Jadi, tentu saja Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi, harus ada orang yang bertanggung jawab atas masalah ini. Anda ikut campur dalam sebab dan akibat untuk Citra, jadi dia mungkin akan disalahkan. Dia akan dikirim ke neraka tingkat ke-18 dan tidak pernah direinkarnasikan kembali. Duar. Aura menakutkan keluar dari tubuh Agam dan langsung menyebar ke sekitar. Bayangan Raja Penguasa Neraka muncul di pupil matanya, area di sekitarnya jadi terdistorsi. Siapa yang memutuskan ini? Agam menekan amarahnya dan bertanya. Pemimpin dunia akhirat. Sisa berapa lama lagi? 3 hari kemudian, jiwa Citra akan terhubung ke dunia akhirat. Sekarang dia ada di mana? Dia sudah meninggalkan Provinsi Es dan pergi ke tempat lain. Karena hubungan sebab akibat Anda berdua, setelah dia meninggalkan Provinsi Es, jejaknya tidak terlacak lagi. Aku mengerti. Agam menarik napas dalam-dalam dan terus merokok, menekan kekesalan di hatinya. Malia berdiri dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia menyelidiki jejak Citra, dia secara garis besar memahami hubungan dan perbuatan antara Citra dan Agam. Sebagai seorang wanita, dia iri pada Citra, tetapi juga merasa kasihan padanya. Aku iri pada Citra karena memiliki pria sehebat ini yang rela bertarung dengan orang lain dan seluruh dunia untuk mencintainya. Sayangnya, sebab dan akibatnya telah tercapai. Keterikatan antara dia dan Agam terlalu dalam. Sulit bagi hubungan mereka berdua untuk berhasil. Setelah menghabiskan sebatang rokok, Agam pun berdiri. Malia segera menyingkirkan pikirannya dan menatapnya dengan hormat. Bawa aku ke pemimpin dunia akhirat. Agam berkata dengan ekspresi dingin. Baik,